Assalamualaikum laskar beres-beres dimanapun anda berada. Tak sambi bos, sudah 2 video di kandang. Mohon maaf kalau hari ini agak berisik. Hari ini saya akan menjawab lebih dari 10 pertanyaan dari laskar ngarit semua. Jangan lupa please like, subscribe, komen, dan monggo di share videonya jika dirasa membawa kebaikan, manfaat, dan tambahan informasi. Dari Muhammad Ibrahim, Pak Dokter yang baik hati numpang tanya apakah tebu muda baik untuk sapi. Terima kasih, semoga sehat selalu. Siap, tebu muda boleh diberikan pada sapi, dicacah dulu juga boleh. Lebih baik dicacah dulu ya, karena tekstur dari tebu muda lebih keras daripada umumnya rumput lainnya. Oke, siap. Kita lanjut dari Mas Misbahul Munir, 2 jam yang lalu bertanya, Dokter, bisa gak pedet umur seminggu, babonnya mati terus disambung dengan susu kambing? Susu kambing boleh, susu sapi perah boleh. Sebaiknya diberikan susu yang baru saja diperah. Jadi baru keluar, memasukkan dot, langsung diberikan. Dan beberapa kasus bisa bertahan. Atau sebenarnya paling aman adalah jenengan carikan indukan yang bisa menjadi ibu asuh dari pedetnya jenengan tersebut. Jadi konkretnya susu kambing boleh, susu sapi boleh, sapi perah boleh. Paling bagus carikan indukan yang bisa menyusui dan merawat si pedet tersebut, itu lebih oke. Siap. Mbak Nur Rahma bertanya, Pak mau tanya sapi bunting lama berapa bulan boleh dikasih obat cacing? Jika jenengan memberikan obat cacing kandungannya adalah albendazole, maka albendazole boleh diberikan pada usia lebih dari 45 hari kebuntingan. Oke. Jika bisa menemukan albendazole, maka albendazole bisa diberikan di atas 45 hari kebuntingan. Siap? Mbak Nur Rahma, siap. Assalamualaikum, dari Hidayat. Waalaikumsalam. Selamat siang Pak Dokter. Mau nanya bagaimana cara pengolahan ubi jalar untuk sapi yang lagi hamil. Terus apa boleh dikasih setiap hari? Sabrang ini resiko menyebabkan diare Pak Bos. Baik itu sabrangnya atau ubi jalarnya ataupun daunnya. Tapi misalkan dikasihkan sesekali karena memang sulit rumput, tidak ada masalah. Yang terpenting adalah dilayukan dulu untuk daunnya ya. Kalau untuk ubi jalar jangan dijadikan sebagai makanan pokok karena sangat rentan menyebabkan sapi kembung atau indigesti ya. Hidayat, semoga bermanfaat. Atiatul Karimah, kalau sapi bunting dok, apakah boleh diberi obat cacing? Boleh diberi obat cacing jika Anda menemukan obat yang kandungannya albendazole dan jenengan berikan di atas usia 45 hari kebuntingan. Semoga bermanfaat Atiatul Karimah. Kita lanjutkan. Hendra Gunawan, Pak Dokter tolong diupload subtitle untuk penonton dari luar negeri. Oke, very much, thank you. I will thinking about that. Yes, of course. Terima kasih Pak Bos. Sik dipikir orang no krune nggak dewe iki Bos. Maijo Tayeng, Assalamualaikum, salam dari Kediri Pak Tri. Kalau sapi batuk tapi badannya enggak panas gimana Pak? Apakah bermasalah? Mohon jawab. Selama batuknya 1, tidak mengurangi nafsu makan. Yang 2, tidak mengurangi waktu istirahatnya si sapi. Yang ketiga, tidak sampai keluar liur dari hidung ataupun ngiler, tidak apa-apa, Pak Bos. Ya, semoga. Tapi waspada karena kadang ada alergi, baik itu alergi cuaca, alergi atau toleransi terhadap amonia terlalu tinggi juga bisa menyebabkan batuk. Lebih baik dibersihkan kandangnya, makanan dievaluasi apakah terkena pupuk atau racun yang tidak begitu mematikan tapi membuat gangguan pencernaan dan pernafasan pada sapi. Oke, kita lanjutkan.
Joko Laser 5 jam yang lalu bertanya, salam ngarit beras-beras dok, sapi menyusui pedet diumbar amankah di IB? Maksudnya gimana? Sapi menyusui pedet diumbar amankah di IB? Aman aja, nggak ada masalah bos, silakan. Sapi menyusui pedet amankah di IB? Aman, tidak ada kendala pak bos. Ketika di sana banyak pejantan, maka pejantan biasanya akan lebih dulu mampu mendeteksi kebuntingan sapinya jenengan tersebut dan akan terjadi kawin alam. Jadi sebelum jenengan mampu mendeteksi sapi bitinan jenengan itu birahi, kalau sapi itu diumbar atau dilepas liarkan ya di padang gembalaan gitu, biasanya sapi jantan lebih mampu mendeteksi betina birahi karena betina birahi akan mengeluarkan feromon. Oke, kita lanjutkan Pak Komandan. Afif Argres, Pak Dokter, kalau pedetan betina atau udah mau di IB, apakah boleh dicampur sapi jantan? Dicampur dalam artian gimana? Dicampur bersebelahan atau dicampur di padang gembalaan? Tapi intinya boleh, tidak ada kendala ya. Siap. Channel, Pak Dokter, sapi saya kembung. Saran Pak Dokter dikasih Milanta atau Promak, tapi sapi saya sudah di IB, apakah ada efeknya? Tidak ada efeknya. Promak, Milanta aman buat sapi yang sudah di IB. Siap, kita lanjutkan. Tio Studio, dokter izin bertanya, mohon jawab. Pakan sawit dengan daun sawit bagus atau berbahaya? Tidak ada masalah bos. Daun sawit bisa digunakan sebagai pengganti hijauan pada saat hijauan sulit. Apalagi jika jenengan mau memfermentasikan daun sawit tersebut untuk meningkatkan palatabilitas dan meningkatkan kecernaan serta memudahkan makanan ini dicerna oleh lambung. Siap? Tio Studio. Oke, kita lanjut. Encap Sabtiullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dok, jenis rumput apa dan bagaimana yang terbaik untuk sapi? Bagaimana bila dibanding dengan jerami? Mohon penjelasannya. Dowo bos kalau dijelasin. Bagaimana bila dibandingkan dengan jerami lebih bagus hijauan? Jerami itu adalah pengganti hijauan yang kandungan nutrisinya paling rendah. Jenengan bisa memberikan solusi dengan memberikan fermentasi atau kombinasi dengan probiotik, atau memberikan E4 atau molase, atau jenengan berikan mineral. Tetapi jerami kandungannya paling sedikit dibandingkan hijauan yang lainnya. Siap, Siswoyo. Mantap sekali pembelajarannya Pak Dokter. Salam sukses Pak Dokter dari Purwodadi. Siap, semangat Mas Siswoyo, sukses selalu. Triyono PPP, salam ngarit dari lereng Gunung Merapi. Siap. Semoga lereng Merapi jauh dari bencana dan tetap menjadi wilayah yang subur. Bangun Setiawan, dok mau tanya, sapi saya batuk sudah 2 bulan tidak sembuh, sudah disuntik mantri 5 kali, tapi sama saja. Yang pertama, coba ganti mantri atau ganti dokter. Yang kedua, evaluasi keluhan apakah menimbulkan masalah di situ. Yang ketiga, selama 2 bulan ini adakah penurunan berat badan. Yang ketiga, evaluasi dari jenis makanan yang jenengan berikan. Yang kelima, cek apakah kebersihan kandang sudah sangat bersih. Yang keenam, apakah jenengan memberikan comboran dalam bentuk kering seperti dedak, bekatul, dan lain-lain. Jadi itu perlu jenengan evaluasi. Atau kalau jenengan memang punya kenalan dokter atau mantri lain yang mungkin mampu memberikan analisa lebih detail, bisa jenengan coba dipanggil. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Damsu 123, dok sapi Doro baru beli, ada bekas keluar lendir dan 3 harinya keluar lagi, sore di IB 3 hari lagi keluar lendir, lebih 2 minggu belum mampet. Bagaimana? Apa bisa sembuh? Bisa sembuh dengan panggil dokter, pastikan status reproduksinya dia Pak Bos ya, karena sapi birahi biasanya setiap 21 hari minta minta kawin kalau sapi normal. Oke. Newbie ternak. Salam ngarit beras-beras dari Kota Batik. Pak Dokter mau tanya, sapi di IB setelah 21 hari 2 kali 21 hari tidak keluar lendir, tapi setelah 21 hari yang kedua selang 7 hari keluar lendir. Apakah IB-nya jadi atau birahi lagi? Jenengan tunggu lagi aja, apakah nanti dalam waktu 2 bulan atau 3 bulan muncul birahi lagi. Itu yang pertama. Kalau muncul birahi lagi,
jenengan manggil dokter jangan langsung di IB, tetapi sebaiknya jenengan periksakan dulu apakah perkawinannya di usia yang 2 atau 3 bulan ini sudah jadi atau belum. Yang kedua, jenengan evaluasi sapinya jenengan dalam proses setelah di IB ini mengalami pengurusan berat badan atau tidak, penurunan berat badan atau tidak. Kalau mengalami penurunan berat badan, kemungkinan sapinya jenengan bermasalah. Konkretnya jenengan tunggu 2-3 bulan. Jika rutin setiap 21 hari sekali minta kawin, berarti kemungkinan besar IB-nya tidak jadi. Sebaiknya di pemeriksaan gangguan reproduksinya dan dikawinkan jika memang tidak bunting dan birahi. Oke? Pertanyaan selanjutnya, Laskar Ngarit Bres-Bres dimanapun Anda berada. Ada yang bertanya, buang 1, 2, 3 dok, tetes tebu untuk kambing hamil boleh gak dok? Dari Sumarto Dimsum. Boleh. Tetes tebu tidak masalah diberikan pada kambing bunting selama pemberiannya tidak berlebihan dan sesuai dengan takaran yang ada di kemasannya. Oke, Mas Dori, terima kasih dok, ilmunya sama-sama. Siap. Prasetyo Campurjo, ulas sapi FH secara komprehensif Pak Dokter. Siap, kalau ada waktu dan kalau ada probandusnya akan kita buatkan. Cuman karena memang materinya terlalu luas dan waktunya yang sempit serta tenaganya yang terbatas, maka mohon maaf jika tidak bisa terlalu sering membahas tentang video di kandang. Matur nuwun, kita lanjutkan sapi. Kita lanjutkan lagi. Ardi Yuda, dokter, kenapa sapi bisa broyongan? Sebabnya apa? Sapi broyong adalah sapi di mana penggantung vagina itu mengalami ruptur atau robek karena tekanan dari dalam abdomen atau perut, sehingga ketika bunting itu vaginanya kelihatan seperti balon. Ini yang dinamakan sebagai prolapsus vagina. Nah, biasanya prolapsus vagina yang tidak termanajemen dengan baik, prolapsus vagina yang dirawat dengan ngawur, itu setelah melahirkan akan diikuti dengan prolapsus uteri atau broyong total, ya. Apakah yang dimaksud dengan perawatan yang sembrono? Yang pertama, sapi dibuat makan selalu kenyang, bahkan kekenyangan. Yang kedua, diberikan minum selalu kenyang. Yang ketiga, kandangnya licin dan tidak rata. Yang keempat, kandang miring ke belakang. 4 faktor inilah yang membuat sapi yang mengalami prolapsus vagina ketika melahirkan menjadi prolapsus uteri, malah broyong total, plus pedet yang terlalu besar atau kembar. Resiko waspada. Nah, solusinya jenengan bisa memberikan makanan secara porsi terbagi. Jika makanan biasanya jenengan berikan sehari 2 kali, jenengan bagi sehari 5 kali. Jadi isu, awan, sore, bengi, subuh jenengan berikan. Minum misalkan jenengan berikan sekali minum 60 liter, jenengan bagi menjadi 2, 30 liter, 30 liter. Oke? Kandang jika licin dan tidak rata, rajin dibersihkan supaya sapi tidak mudah terpleset. Dan kandang yang miring ke belakang, jenengan balik, palungannya ditaruh di bagian yang lebih rendah sehingga sapinya menjadi jentit atau nungging, sehingga tekanan gravitasi ke arah dada. Jadi tekanannya tidak terlalu besar ke arah vagina. Siap? Semoga video ini memberikan sedikit tambahan informasi, pengalaman, edukasi buat Laskar Ngarit semua. Mohon maaf jika ada tutur kata, kita bikin cepet-cepetan ya, semoga bermanfaat. Apa mau dilanjut? Kalau dilanjut besok saja ya. Bismillah. Semoga sehat. Sekian video dari saya, Laskar Ngarit. Jangan lupa please like, subscribe, komen, dan share video ini. Yang ada perbedaan pendapat, silakan oret-oret, atau ada pertanyaan silakan oret-oret di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laskar Ngarit, beres-beres semangat.